Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sirojul Umam. Ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Maunah. Tafsir Al-Maunah atau yang nama lengkapnya yaitu Tafsir Al-Maunah fi Tafsir Surat Al-Fatihah adalah kitab tafsir karya Kyai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir. Mendengar namanya sudah mengingat kita pada pondok pesantren Maunah Sari di kota Kediri. Saya dapat bukunya juga dari teman saya itu, dari pondok Maunah Sari. Ini kitabnya. Ini yang versi fotokopian, tebalnya sekitar 80 halaman. Selanjutnya kita masuk pada biografi Kyai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir. Kyai Haji Abdul Hamid atau yang biasa dipanggil Mbah Yai Hamid memiliki nama lengkap Abdul Hamid bin Kyai Haji Abdul Qadir bin Kyai Haji Munawir bin Kyai Haji Abdullah Rosyad bin Kyai Haji Hasan Besari. Lahir 30 April 1959 di Bantul dari pasangan Kyai Haji Raden Abdul Qadir dan Nyai R.A. Salimah. Beliau adalah putra keempat dari 5 bersaudara. Pada usia 30 tahun, Mbah Yai Hamid ini menikahi putri Kyai Haji Abdullah Fakih dari Malang yang bernama Luluk Maftuhah, yang saat itu masih berusia 20 tahun. Dari buah pernikahannya dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri. Selanjutnya latar belakang pendidikan beliau. Beliau dulu tamat dari SD Jageran pada tahun 1972. Kemudian melanjutkan belajar di MTS dan MA Al-Munawir hingga lulus pada tahun 1978. Setelah itu menetap di Pondok Pesantren Munawir Krapyak. Pada tahun 1979 beliau meneruskan untuk menghafal Al-Quran hingga hatam di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta. Kemudian pada 1981 melanjutkan pengalaman belajarnya di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri. Kemudian dari situ beliau melanjutkan lagi belajarnya di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Banten. Setelah belajar di Jawa Barat, beliau kembali ke Krapyak, Pondok Pesantren Krapyak, untuk belajar qiraah Syafi'ah. Nah, pada tahun 1989 Mbah Yai Hamid belajar dan membantu mengajar di Pondok Pesantren Maunah Sari, Bandar Kidul, yang merupakan pesantren milik pamannya, Mbah Yai Mundir. Sebagai seorang kiai, Mbah Yai Hamid memiliki beberapa guru. Di antaranya yaitu Kyai Haji Najib Abdul Qadir, guru di bidang Al-Quran dan Qiraat; Kyai Haji Ali Maksum di bidang tafsir dan hadis; Kyai Mufid Mas'ud di bidang Al-Quran dan hadis; Kyai Haji Nurul Huda Jazuli di bidang fikih, hadis dan tafsir; Kyai Haji Zainuddin Jazuli di bidang nahwu dan balaghah. Kemudian Kyai Haji Mubashir Mundir di bidang belajar riyadhah dan tasawuf, dan masih ada guru-guru yang lain. Selanjutnya yaitu karya-karya beliau. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Setetes Embun Penyejuk Hati. Ini judulnya. Judul panjangnya Setetes Embun Penyejuk Hati, biografi Kyai Haji M. Mubashir Mundir. Buku ini diterbitkan oleh PPTQ Maunah Sari pada tahun 2002. Kemudian daftar kandungan Al-Quran, terjemah dari subjek
Index of the Holy Al-Quran karya Fazlur Rahman. Selanjutnya buku panduan Riyadhah 41 hataman. Buku panduan ini berhubungan dengan pesantren yang diasuhnya, Pondok Pesantren Maunah Sari, Banjar Kidul. Dan ya kitab tafsir yang tadi, Tafsir Al-Maunah fi Tafsir Surah Al-Fatihah. Kita masuk ke tafsir Al-Maunah. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, Mbah Yai Hamid ini menggunakan metode penafsiran tahlili, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan. Dalam menjelaskan suatu ayat, beliau membagi satu ayat menjadi beberapa bagian. Jadi satu ayat dipotong-potong gitu, kemudian menjelaskan dengan penjelasan yang mendalam disertai dengan pendapat para ulama. Jadi dalam menjelaskan tidak melulu memakai pemikiran beliau, tapi juga menggunakan pendapat-pendapat para ulama terdahulu, ulama besar. Mbah Hamid juga menggunakan syair dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pendekatan penafsiran dari Mbah Hamid ini menggunakan pendekatan fikih, meskipun bukan hanya fikih sebenarnya dalam menafsirkan Al-Quran yang ditulis dalam kitab ini, banyak aspek sebenarnya. Di antaranya aspek fikih, nahwu, kemudian balaghah, ilmu qiraat, hukum syariat, hikmah tasyri', faidah fiqhah. Namun tafsir ini lebih menitik beratkan pada pemahaman ilmu qiraah dan ilmu fikih. Dan corak penafsirannya dalam menafsirkan Al-Quran, Mbah Yai Hamid menggunakan pendapat-pendapat ulama terdahulu seperti pendapat Al-Qurtubi, Az-Zamakhsyari, Al-Jauzai, dan lain-lain. Beliau juga sering menggunakan syair-syair Arab dalam menafsirkan ayat. Kemudian sistematika penulisannya, beliau membagi kitab ini menjadi 18 bagian atau 18 bab. Mulai dari bab pertama pembuka kitab berupa surat Al-Fatihah, kemudian penyebutan isti'adzah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, kemudian penyebutan basmalah, dan seterusnya hingga bab ke-18 yaitu daftar pustaka. Beliau juga menjelaskan maksud ayat. Beliau mengutip pendapat para ulama dan syair-syair, menjelaskan cara membaca surat Al-Fatihah berdasarkan pada qira' sab'ah. Sebelum menafsirkan surat Al-Fatihah dengan metode tahlili, Kiai Haji Abdul Hamid terlebih dahulu menafsirkan dengan penafsiran secara global dalam bab tersendiri. Nah, ini uniknya, berbeda dengan beberapa kitab tafsir yang terkadang menyampaikan ayat-ayatnya kemudian selanjutnya ditafsiri. Nah, ini ada tafsir ijmalinya sendiri, tahlilnya sendiri, jadi agak memudahkan untuk membaca. Kemudian selain menafsirkan surat Al-Fatihah, Kiai Haji Abdul Hamid juga menjelaskan pandangan fikih seputar surat Al-Fatihah dalam sholat. Beliau juga menjelaskan tafsir Bismillah dalam bab tersendiri, begitu juga dengan tafsir isti'adzah. Nah, meskipun Bismillah ini bagian ulama berpendapat bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah, namun Mbah Yai Hamid tetap meletakkannya pada bab tersendiri agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami tafsir Bismillah ini. Beliau juga menjelaskan tentang fadilah surat Al-Fatihah, keutamaan, terus khasiat dari surat Al-Fatihah ini juga beliau jelaskan dalam bab tersendiri tentunya. Dan
dalam menyusun tafsir Al-Maunah ini, beliau juga mengambil beberapa sumber rujukan. Yang pertama adalah tentu dari Al-Quranul Karim. Yang kemudian dari At-Taisir fi Qiraat As-Sabi, kemudian dari An-Nasir fi Al-Qiraat Al-Asr, Al-Jawahir fi Tafsir Quran, dan masih banyak lagi. Sekian mungkin presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.